Kalau sepak bola Indonesia adalah sebuah panggung besar, maka Patrick Kluivert tak lain adalah sutradara visioner yang siap menyulap timnas jadi tontonan kelas dunia. Bayangkan sebuah film blockbuster, penuh kejutan, alur tak terduga, dan akhir cerita yang membuat lawan menggeleng tak percaya. Jelang duel penting melawan timnas Cina, Coach Patrick kembali memainkan triknya. Sebuah kejutan kecil tapi penuh arti, muncul dari daftar pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan. Setelah sebelumnya membuat publik terdiam lewat strategi berani saat melawan Australia, kini ia kembali membuat gebrakan lewat pemanggilan nama-nama yang sempat tenggelam. Wajah-wajah lama yang dulu tersisih kini mendapat panggilan lagi. Duet kembar Janse dan Yaakob Sayuri serta Stefano Lillipali yang sempat terpinggirkan di era Shin Tae-yong kini kembali ke dalam orbit timnas. Sebaliknya, beberapa andalan seperti Martin Pas, Ragnar Oratmangun, dan Marcelino Ferdinand harus absen kali ini karena sanksi, cedera, dan faktor kebugaran. Pertanyaannya sekarang, dengan susunan pemain yang cukup berubah, bagaimana Patrick Kluivert akan menyusun komposisi terbaiknya saat menghadapi Cina? Yang pasti, absennya Martin Pas jadi salah satu kehilangan terbesar. Pemain andalan di lini belakang ini harus menepi karena 2 kartu kuning yang didapat selama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 1 kartu ia terima saat debut melawan Arab Saudi karena dianggap memperlambat permainan, dan kartu kedua datang dalam laga melawan Bahrain. Kombinasi itu cukup untuk membuatnya harus duduk di bangku cadangan sebagai bagian dari sanksi. Untungnya, Patrick punya alternatif. Emil Audero yang sebelumnya hanya menjadi pelapis, kini jadi kandidat terkuat untuk mengisi pos penjaga gawang utama. Meski sempat diragukan bisa bergabung tepat waktu karena masih membela Palermo di babak playoff promosi Serie A, takdir seakan berpihak pada Garuda. Palermo tersingkir lebih cepat dari yang diperkirakan. Hasil pahit untuk klubnya, tapi manis untuk Indonesia. Kini Emil punya cukup waktu untuk fokus. Dan meski hanya menjadi kiper cadangan dalam beberapa pertandingan terakhir, publik tak perlu meragukan kualitasnya. Ia dikenal dengan refleks tajam, ketenangan saat menghadapi tekanan, serta keberanian keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola. Singkatnya, dia bisa jadi pondasi kepercayaan bagi lini belakang timnas. Berbicara soal pertahanan, Patrick tampaknya tetap akan mengandalkan skema 3 back, dan jika bicara kualitas, tak ada alasan untuk cemas. Banyak pilihan tersedia. Namun, untuk menghadapi barisan depan Cina yang cepat dan agresif, trio terbaik tetap harus diturunkan. Jay Itse sebagai jangkar di tengah, Rizky Ridho di kanan, dan Justin Hubner mengawal sisi kiri. 3 nama ini membentuk formasi tangguh yang kini mulai dikenal sebagai trio Jajuri. Mereka bukan sekedar back, tapi unit pertahanan yang saling menutup ruang, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Jay yang kenyang pengalaman di Serie A menjadi otak pertahanan, tenang, taktis, dan lihai membaca arah permainan. Di sampingnya, Ridho hadir sebagai benteng yang kuat sekaligus cerdas. Bukan tipe pemain yang mudah terpancing, tapi juga bukan yang membiarkan lawan lewat tanpa perlawanan. Sementara Hubner di kiri dikenal dengan kemampuan duel udara yang mumpuni dan distribusi bola yang akurat. Mereka adalah benteng Garuda, versi kita dari tembok besar yang berdiri di tim lawan.